Saya Karus masih setia, masih semangat menemani Anda. Ditemani Mas Vicky di pojok sana, sama-sama kita merah-merah ya. Kita hari ini tentu saja akan rumpi no secret. Kok jadi serem gitu ya rumpinya ya? Enggak serem. Ada banyak bintang tamu hari ini akan kita ajak ngobrol ya. Apa sih kehidupan mereka seperti apa sih, sama kepo-kepo tentunya. Kita ke pojokan dulu yuk untuk pemanasan, untuk membahas berita-berita yang hot. Baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Ini dari dunia maya ya, karena ini adalah dari postingan di media sosial, kemudian dikomentarin orang gitu. Fotonya siapa? Lagi-lagi Rizky Bilar. Kasihan. Aduh ya, tabah ya jadi Rizky Bilar ya, mungkin ya setahun, 2 tahun lah gitu ya. Nanti juga lama-lama orang akan ya udah sih gitu ya. Ya hidup harus tetap berjalan ya. Sampai ada artikelnya nih. Foto bareng sahabat pose Rizky Bilar rangkul Lesti jadi sorotan. Kayak apa sih? Jadi kayak mereka tuh punya geng gitu ya. Namanya apa? Geng apa? Mamayu. Ini suami istri gitu. Lah ini ini emang udah. Ini apa nih? Calon ya. Ini belum diundang tuh. Siapa namanya? Rizky Nasar. Rizky Nasar sama siapa? Siva Haju. Ya ampun. Iya itu. Nah ini tapi yang fokusnya bukan di Rizky Nasar ya. Fokusnya ini kan mereka kan pasangan gitu ya kan. Sama pasangannya yang satu gitu. Cuma Rizky Bilar doang beda ya. Lebih akrab dia. Set. Gini set. Jadi Lesti menutupi sebagian badannya Rizky Bilar gitu ya kan. Ini kalau secara gesture itu bisa banyak dugaan-dugaannya ya. Karena seolah-olah dia seperti sedang bersembunyi di baliknya. Mungkin bukan bersembunyi kan. Kan ini kan gitu banyak orang. Mungkin tukang fotonya gini, merapat gitu kali ya kan. Jadi mau gak mau karena dia di tengah ya dia kasih tempat buat yang lain. Akhirnya dia ke belakang gitu bisa jadi ya kan. Cuman pose merangkulnya juga kenapa begini sih. Kenapa di sini gitu kan. Kenapa di sini? Kenapa nggak di sini gitu? Ya mungkin bisa jadi karena Rizky Bilar tinggi ya kan. Kalau sini tuh kejauhan gitu ya. Jadi yang paling dekat ya di sini. Gitu. Ya nggak sih? Gitu ya. Terus ya padahal bagus lah. Bagus. Ini sebenarnya bagus ya. Ini artinya adalah bisa juga diartikan suami yang mendahulukan istrinya. Jadi istrinya di depan gitu kan. Ada soalnya pose-pose tertentu tuh ya. Dimana kalau misalnya kita foto berjajaran gini tuh ya satu pihak tuh ada di depan. Itu menunjukkan dia lebih ada kemungkinan dia itu lebih dominan, ingin lebih terlihat begitu ya. Atau bisa juga diartikan dia melindungi yang ada di belakang, bisa jadi gitu. Jadi ada banyak sih. Itu harus harus klarifikasi lagi. Caranya gimana? Ya kita ajak ngobrol itu supaya lebih confirm lagi yang mana. Kita tunggu ya Rizky Bilar sama Lesti. Oke lanjut, komentar netizen. Ini sebenarnya captionnya sih ya biasa aja juga gitu ya. Malah ucapan syukur gitu ya. Komentar netizen, semua pada ngerangkul, Bilar sendiri yang pose tangannya menyekek. Ini harusnya konsisten dong, semuanya harus jadi F dong. Semua pada ngerangkul, Bilar sendiri yang pose tangannya menyekek, harusnya gitu kan. Lanjut berikutnya, kakak fotonya ngumpet pasti lagi nahan malu katanya gitu, ya ampun. Ya kalau nahan malu kan gak badannya tutupin loh, mukanya lah ya kan. Kalau malu ya kan, yang berikut. Tertanya-tanya apakah Bilar nggak malu ya katanya gitu. Tertanya-tanya tuh nggak sengaja bertanya gitu kan. Ada lagi komentarnya. Kalau aku jadi dia mah pasti malu banget ngurung diri di rumah. Bisa-bisanya warawiri seakan-akan gak ada apa-apa. Yang sabar ya Teh Lesti, semangat lu. Kenapa disemangatin Lesti? Padahal yang stres kayak, ya menurut dia yang stres Bilar gitu. Kenapa yang disemangatin Lesti? Ya biarlah hidup itu harus tetap berjalan ya kan. Jadi tetap berjalan gimana caranya ke depan itu dia memperbaiki apa yang perlu diperbaiki gitu. Kenapa malu? Dunia ini tidak seluas dunia maya. Oke ya gak sih? Oke lanjut. Yang berikut ini kita langsung menuju ke bintang tamu kita. Yang pertama bintang tamu kita adalah seorang komika yang lagi viral banget. Di TikTok banyak cuplikan-cuplikan ininya ya. Padahal dulu tuh pernah ikut kompetisi di mana aku jurinya di tahun 2000 berapa sih? 15 ya? Ah, udah selama itu ya? Perasaan baru kemarin. 2015. Dan ternyata setelah aku baca tuh ya profilnya dia. Wow, banyak. Ini ternyata dia adalah seseorang yang multi talenta banget. Selain stand up comedian, ternyata sebelumnya dia pernah jadi penyanyi, pemain gitar, bisa masak, chef juga. Apalagi, acting juga bisa. Banyak lah pokoknya ya. Tapi kehidupannya di tahun 2015 itu setelah dia ikut kompetisi itu ternyata begitu naik,
godaan anginnya kencang banget sampai pernah terjerumus narkoba gitu ya. Kita lihat profilnya berikut ini. Diki Divi, komika kelahiran 1985 ini bergabung dengan komunitas stand up Indo Jakarta Barat sejak 2012 hingga tampil dalam ajang Liga Komunitas Stand Up dan menjadi 8 besar stand up komedi Indonesia tahun 2015. Lulusan manajemen perhotelan yang bercita-cita menjadi chef ini pernah bekerja di perusahaan makanan, hotel, dan menjadi vokalis grup band Z9. Setelah vakum dari Z9 pada 2013, Diki mengaku harus menjadi tulang punggung keluarga lantaran ayahnya meninggal dunia. Pria yang mengaku pernah terjerumus narkoba selama 2 tahun pada 2015 ini sudah 3 tahun menikah dengan Alifah Ebi yang menemaninya dari nol, bahkan pernah menolak ajakan teman untuk berkumpul karena pendapatan suaminya belum stabil. Benarkah Diki Divi kesal karena hanya sampai 8 besar di ajang stand up komedi Indonesia? Dan seperti apa perjuangan Diki melewati masa sulit dalam hidupnya? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, sudah bersama dengan Diki. Ya Bu Diki, biasanya kamu di situ ya. Biasanya. Kamu ngapa-ngapain, aku tinggal duduk, ketawa, nggak ketawa gitu kan. Ya. Ya kan? Stres gak sih kalau misalnya juri-juri nggak ketawa gitu? Terutama Mbak Feni Rose. Kalau iya, Mbak Feni Rose itu adalah sosok yang paling mudah ya, ibaratnya receh lah, cepat ketawanya. Jadi kalau komika perform dan Mbak Feni Rose tidak ketawa, wah itu pasti ada yang tidak beres bener, di materi kita. Jadi aku tuh anaknya gampangan sebenarnya. Baru tahu. Iya. Betul. Yang paling baik hati, yang paling komennya tuh aman untuk kita gitu. Ibarat dibanding Radit sama Om Indro lah gitu maksudnya. Bukannya Om Indro yang baik komennya? Ya. Kalau lagi baik ya baik kalau kita sih. Kalau lagi pedas ya pedas gitu. Aduh aku seneng lah, makasih ya. Makasih. Mohon maaf kamu gak menang waktu itu. Saya lihat kompilasinya ya, kayak apa sih Diki? Diki ini salah satu yang aku inget karena memang kamu tuh sangat ya khas sih, soalnya khas ya. Khas gitu, ciri khasnya jelas gitu ya. Kita lihat kompilasinya kayak apa sih penampilan dia, terus kenapa dia bisa gak menang ya? Aduh, kamu tuh ikut stand up setelah bandnya bubar. Jadi dia malah jadi anak band, aku baru tahu loh. Ya. Alirannya segala macam ya. Segala macam alirannya. Japan rock, Britpop, Dangdut. Dangdut pasti dong. Ini cita-citamu apa sebenarnya sih? Cita-citaku apa ya? Setelah melewati titik jenuh di pekerjaan, aku kan akhirnya ikut komunitas stand up dan meninggalkan band juga gitu saat aku udah kerja. Di situ ketika melewati titik jenuh aku bingung mau jadi apa ya. Jadi akhirnya ikut-ikutan stand up gitu, ikutin open mic. Nah kayaknya mulai menemukan jati diri untuk menghibur orang itu dari yang membuat orang ketawa. Kayaknya pakem gue di sini deh. Padahal kamu sempat juga kerja di perhotelan. Pernah ya. Pernah. Jualan apa segala macam juga. Iya, di beberapa restoran di Jakarta juga pernah. Ngapain? Chef di belakang. Oh, bikin. Karena sekolahnya memang. Itu kan kamu pernah atau lulus nggak sih sekolah perhotelannya? Lulus. Lulus sekolah perhotelannya memang gitu lulus. kan. Tapi itu nggak sesuai dengan kamu menemukan justru Ya. diri kamu kayaknya cocoknya, suburnya di lahan komedi. Lahan komedi. Membuat orang terhibur kayaknya, membuat orang ketawa kayaknya aku punya energi lagi kayaknya setelah melihat orang ketawa gitu. Kamu mempunyai energi lagi. Pada saat itu sebelum kamu emang energi kamu kenapa? Karena nggak pernah ngelihat setelah masakan aku enak pun aku nggak ngeliat orangnya, ekspresi orangnya setelah makan makananku kayak gimana. Nggak mungkin kan aku ngikutin ke mejanya gimana enak, iya gitu kan. Jadi aku pengen mudah-mudahan enak gitu. Oh ya berarti mungkin besok-besok kamu bisa ketemu Chef Juna biar kamu bisa lihat ekspresi dia. Apa sih? Nggak usah dibahas lah itu. Ntar jangan dia keselnya sama aku ya. Nggak apa-apa dong. Tapi emang benar. Ya. Kamu sempat kecewa waktu karena kamu banyak fans ya. Termasuk yang mungkin kalau aku bilang karakternya lumayan jelas gitu ya. Iya. Yang amat mudah disukai juga gitu persona kamu. Setiap kompetisi itu kan melahirkan people champion. People champion itu kamu ngerasa waktu itu kamu adalah people champion. Juara di hati para penonton. Katanya aku di season itu aku sama Wira. Tahu kan Wira yang Iya. Kata siapa yang ngomong siapa? Ya, kata teman-teman aja. Kata teman-teman aja gitu. Jadi udah GR nih. Udah GR duluan gitu kayaknya. Ternyata drop. aku drop. Ternyata aku close mic saat itu kan. Itu kecewa banget. Kecewa. Pada saat itu ya. Pada saat itu kecewa banget karena memang ini bukan penampilan maksimal aku saat itu gitu. Kamu karena ngerasa gitu? Iya, aku sudah persiapkan. Bukan ini yang aku mempersiapkan gitu. Jadi sebenarnya menang kalah bukan itu intinya, tapi lebih kepada proses itu ya. Betul. Proses penampilannya kamu nggak serk ya. Iya, betul. Tapi di tahun 2015 kan itu, benarkah bahwa setelah kamu close mic justru
tawaran makin banyak. Betul. Duit makin banyak. Alhamdulillah, betul banget, betul. Aku jadi kayak ternyata hikmahnya di balik aku close mic duluan tuh ternyata ini gitu. Jadi kompetisi masih berlangsung pun aku sudah off air ke Makassar saat itu. Wow. Iya, padahal aku udah Banyak yang nempukin lucu. iya. Pantas tak kabur. Bercanda ya, bercanda. Tuh kan di roasting. Oke, nah ini tuh yang aku baru tahu ya, dia ternyata anak band bisa nyanyi. Bahkan dia pernah ikut kompetisi dangdut. Ya, tahun Iya. berapa? Umur berapa waktu itu kamu ikut kompetisi dangdut? Ikut kompetisi dangdut tuh tahun berapa ya? Lupa Tapi deh. nggak sampai juri artis, nggak sampai ya? Nggak sampai, jadi tapi sempat masuk ke studio besar gini. Oh, yang satu-satu yang ada juri dari TV-nya Iya, itu. Oh. masih belum sampai juri yang utamanya belum. Dia Gitu. pernah itu, terus pernah aliran apa Japanese rock, Japanese mah udah selalu. Kayak bahasa Jepang atau Indonesia tapi Campur-campur ada. Campur-campur. Kalau memang aku perform lagunya yang band yang aku cover lagunya lagi lagu Jepang ya berarti aku Bisa lagu bang bahasa Jepang? Sedikit-sedikit gitu. Coba. Lagu yang mana? Ya tahu terus lah ya, aku kan nggak tahu lagi Jepang apa. Minta G, Pak. Hah? G. Gaya. Nemure nakute mado no suki o miyageta omoi ga no hikara. Tunggu. Ini katanya kan J-Rock, Iya. Japan Rock. Kenapa Iya. jadi Jedut? Ya itu dia. Dangdut banget ya, ada cekokannya. Itu dia, aku jadi kadang-kadang mau Jepang banget tapi nggak bisa gitu. Coba kalau gitu kita dangdut yang udah latihan. Ada pakai apa? Ada videonya dulu, kita lihat dulu videonya. Mungkin Mbak Rini dia kurang latihan, tapi kalau video yang di sana mungkin lebih ngerok ya. Coba Oke. kita berikut ini. Itu terinspirasi kangen band ya rambutnya ya? Andika ya? Hah? Jujur. Jujur siapa gondrong banget kayak calo samsat. Ya Allah, malu itu. Head off lah, respect buat kreatifnya Rumpi Istri kamu pernah lihat? Hah? Istri kamu pernah lihat? Selama ini saya umpetin hal itu. Aduh, aku nggak tahu ya apa yang terjadi setelah dia. Oke, coba kita dengar dia nyanyi lagu dangdut. Semua lagu jadi dangdut, oke? Iya. Ini lagu kesayangan kamu. Iya, lagu kesukaan aku. Oke, ini ada postingan juga nih sama istrinya ya, menikah dari tahun 2019 gitu Iya, ya. betul. Dan kamu menggambarkan istri kamu itu memang wow luar biasa ya, istri yang betul-betul memuliakan suami, menutupi aib suaminya gitu ya. Terima kasih sudah rela menjadi bagian dari aib yang kita lalui tertawai bersama Yandut. Terima kasih sudah banyak memberikan premis untuk stand upku. Dan sebenarnya materi tentang pernikahan baru keluar 30%. Love you, Dut. And sekarang kita nggak kehujanan lagi. Love whatever you are deh. Kurangin minum, perbanyak all you can eat. Kamu gendut, aku senang. Kamu kurus, aku nggak tenang. Tapi yang penting kamu bahagia, aku menang. Goals aku dalam hidup adalah bikin senang keluarga, terutama kamu. Pantun, jalan-jalan ke PIM 2. Aku makan, kamu shopping. Ngilang mulu. Love you, Dut. Manis sekali loh caption kamu. Apa kamu menggambarkan perjalanan pernikahan kamu sama istri kamu ini? Di awal-awal katanya kamu mulainya banyak utang. Ya, utang sana, utang sini sampai orang-orang terdekat aku sampai ada yang kayak mereka tahu ketika aku pengen nikah, yang biasanya datang ke rumah atau yang biasanya ditelepon angkat nih enggak ngangkat gitu kan, atau paling ujung-ujungnya minjem duit lagi kan mau nikah kan gitu. Separah itu ya, jadinya aku memang struggle. Terus yang bantu itu cuma kakak ipar aku, jadi aku cuma patungan nikah tuh sama kakak ipar aku aja. Pada saat kamu mau nikah, istri kamu tahu keadaan. Iya. Dari yang mulai banyak show di mana-mana. Dia tahu gitu. Kenapa waktu itu kamu banyak utang? Sempat terjerembab ke lembah hitam saat itu. Salah satu pilihan hidup yang tidak disukai oleh keluarga, tapi aku jalani. Hingga akhirnya aku ngerasa rugi sendiri. Mama mengetahui dan mama cuma bisa doain. Yang bisa merubah hanya Diki, karena ikhtiarnya dari Diki. Diki yang memilih untuk terjun ke lumpur itu. Diki juga yang harus naik dari lumpur itu. Kalau kamu bisa menggambarkan kehadiran istri kamu ini dalam kehidupan kamu, itu merubah apa dari seorang Diki? Beliau tuh rel. Beliau dia tuh apa ya? Pagar. Apa yang membuat kamu kalau sama istri kamu itu nggak berani keluar dari rel? Apa ya? Jangan sampai dia sedih aja.
Itu dia sih yang bikin aku nggak bakalan mau keluar lagi. Aku nggak mau ngeliat dia sedih lagi. Udah cukup gitu kita perjuangkan. Udah cukup kita ngelewatin terlalu banyak momen-momen yang bikin dia sedih. Contohnya? Dia tuh pandai sekali menjaga perasaan suami. Misalnya? Misalnya teman-temannya tuh ngajak jalan. Misalnya teman-temannya tuh ngajak nongkrong. Padahal saat itu dia tahu kondisi dompet suaminya cuman 34.000. Aku sih dari depan dengar aja dia. Sorry gue nggak bisa nongkrong hari ini gitu. Ada sih gue duit ya. Gue sih dikasih duitnya sama segini. Tapi guanya lagi mager gitu. Kalau aku dengar itu tuh kayak se-effort itu untuk menjaga saya nih yang sebelumnya belum pantas juga sih untuk sampai segitunya dia jaga aku ya. Kalau dia jujur juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Gue nggak ada duit gitu. Nggak apa-apa sih. Cuman dia mendingan dia yang malu daripada suami gue yang jelek di mata kalian. Kamu pernah lihat dia nangis? Pernah sih. Kapan itu? Waktu udah mulai rame, udah mulai beberapa apa ya, dalam 1 bulan tuh mulai rame gitu, terus liburnya kurang. Nggak ngeliat sih, cuman dia telepon aja, dia telepon. Yang ntar pulang jangan langsung tidur ya, jadi gitu. Ngobrol dulu sebentar kata dia gitu. Akhirnya aku tahu suaranya udah mulai getar-getar gitu. Ya dia gitu, nangis, ya udah. Soalnya memang Dan kamu tahu bahwa kamu yang dicintai, bukan uang kamu. Sama seperti pada saat ini ya nih, pada saat kamu terjerumus ke lembah hitam. Ya. Kamu bilang pada saat itu kamu datang ke mama kamu kembalikan semua uang yang pernah kamu berikan ke beliau. Dan mengatakan, ambil, saya tidak perlu. Saya ingin anak aku kembali. Iya. Masih ingat, Mama? Masih ingat banget. Siang-siang, sore. Habis asar. Karena aku ingat habis asar gara-gara soalnya nyokap sholat dulu sebelum dia Ngomong sama kamu. Mah, Diki mau ngomong kan? Ntar dulu, mama sholat dulu. Diki mau ngomong gini. Diki cerita. Diki tuh sebenarnya dari kemarin gini. Kata mama, ya mama udah tahu. Terus mama ke dalam kamar, terus dia ambil uangnya. Uang. Masih belum natap. Diki masih belum natap. Senyum aja gitu. Terus buang muka ke sini. Ini apaan mah? Ini uang yang dari bulan ini sampai bulan ini Diki kasih. Secuil mama nggak ambil. Secuil mama nggak. Mama nggak butuh ini katanya. Balikin anak mama. Udah terlalu banyak tingkah laku Diki yang bikin mama lupa kalau mama punya anak bontot. Saat itu ya udah langsung sujud aja di depan mama udah. Dan mama bilang gak ada yang bisa merubah selain kamu sendiri. Jadi itu yang salah satu yang menguatkan kamu untuk berubah. Termasuk menjauhi lingkungan pergaulan. Tidak kemana-mana selama 3 bulan. Mama dan istri. Dan istri. Dua sosok ini yang buat mengembalikan lagi metronom dalam hidup saya. Jadi kamu sudah menikah pada saat itu? Saat itu belum nikah. Jadi waktu pacaran aja istri akunya udah mulai kontrol. Ternyata diam-diam di belakang aku tuh mereka teamwork gitu. Makanya kamu bilang kamu bisa banyak rezekinya. Bahkan kamu bilang pada saat pandemi bahkan masih ada gitu kerjaan. Karena kamu memuliakan dua perempuan ini dalam hidup.
ibu dan istri. Iya betul Mbak. Betul. Iya, Kamu betul. rasakan itu betul. Saya rasakan itu perbedaannya Bang. Dari mulai Allah angkat derajatnya terus hidup sendiri, tidak peduli dengan ibu, sampai akhirnya sekarang aku punya keberkahan dalam hidup ketika aku mulai memuliakan dua orang ini, istri dan ibu yang sampai sekarang. Beliau lagi sakit, kalau misalnya beliau nonton mudah-mudahan Allah angkat penyakit. Lagi batuk dia pulang dari umroh. Apalagi yang ingin kamu lakukan untuk ibu kamu? Untuk saat ini di setiap sujud terakhir cuman minta mama sehat terus sampai ada cucu. Kemarin terakhir teleponan mama bilang, mama pengen banget ada cucu. Doain ya Ma. Kalau untuk istri? Istriku sampai sekarang karena udah terlalu banyak yang dia dapat dalam artian ya dari segi materi lumayan gitu, udah ada perbedaan yang lebih baik. Nggak pernah nuntut apa-apa sih, udah jalanin aja selama dia bangun tidur, pas buka gerobak ada beras mah udahlah ini aja kata dia gitu. Yang diharapkan suaminya jangan terlalu sibuk-sibuk. Kita akan kembali lagi tetap di Rumpi.